Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yanto Multimedia Education. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara mengerjakan aplikasi offline EDM, RKJM, dan RKTM di tahun 2021. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh Pokjawa Skanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Jadi aplikasi ini saya peroleh dari pengawas madrasah saya. Nah, sebelum kita menjalankan aplikasinya, kita perlu menggunakan Microsoft Office, yaitu di Microsoft Excel tahun 2010 ke atas yang kita pakai, atau bisa lebih tinggi lagi versinya. Kita perlu men-setting terlebih dahulu makronya. Kita harus aktifkan semuanya dengan cara klik file, kemudian option, kemudian trust center, kita klik lagi trust center setting. Nah, di sini kita masuk ke makro setting. Di sini harus enable all makro, terus kita centang, terus kemudian kita OK. Nah, setelah itu baru kita jalankan aplikasinya. Untuk aplikasinya, tampilan awalnya seperti ini. Jadi yang bertanggung jawab untuk mengisi aplikasi EDM, RKJM, dan RKTM ini adalah tim pengembang madrasah yang dibentuk oleh kepala madrasahnya. Jadi kepala madrasah bertanggung jawab untuk membentuk tim pengembang madrasah yang gunanya untuk mengerjakan ini aplikasi EDM, RKJM, dan RKTM. Jadi tampilan awalnya aplikasinya seperti ini. Untuk videonya nanti akan saya bagi beberapa part, karena ini nanti kalau satu videonya sangat panjang sekali. Kita mulai dari yang pertama, menu yang pertama yaitu input data. Nah, input data ini adalah sebagai data awal, nanti akan ngelink ke aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya ini nanti. Jadi kita isi terlebih dahulu data madrasahnya seperti ini. Terus kemudian ada jumlah siswa penerima BOS. Ini harus sesuai dengan keadaan yang ada di madrasahnya. Jadi ini ada 67, terus tahun periode RKJM-nya adalah 2001 dan 2024 atau 4 tahunan. Terus kemudian tanggal penetapan RKJM-nya ini bisa disesuaikan saja dengan keadaan lembaganya masing-masing. Jadi kita isi datanya ini dengan lengkap dan benar, yaitu data madrasahnya, terus alamat, kemudian data kepala, data bendara, dan data komitenya. Setelah kita mengisi data madrasahnya, kemudian kita masuk ke EDM atau evaluasi diri madrasah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada indikator, ada A1, A2, dan seterusnya. Ini ada beberapa aspek yang akan kita kerjakan di sini. Yang pertama ada aspek kedisiplinan, terus ada aspek pengembangan diri, aspek pembelajaran, aspek sarpas, aspek pembiayaan. Nah, terakhir. Jadi ada 5 aspek. Kemudian untuk standar S1 ini, SI ini adalah standar isi. Nah, SKL adalah standar kompetensi kelulusan. PTK adalah pendidikan dan tenaga pendidikan. Terus bobotnya ini 443. Ini tidak perlu kita ubah karena ini sudah otomatis dari sistemnya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Di sini kita tinggal mengisi di skor penilaiannya, dan kita perhatikan juga indikator pencapaiannya. Kita tinggal pilih saja. Di sini tinggal klik antara 1 sampai 4. Nah, antara 1 sampai 4 nanti di tingkat indikator pencapaiannya ini akan muncul deskripsi yang berbeda. Jadi disesuaikan saja dengan keadaan madrasahnya. Misalkan saya mengisi skor penilaiannya 1. Berarti dalam kondisi di keadaan madrasah saya, jadi selama 2 semester terakhir itu guru yang hadir kurang dari 70%. Makanya saya ngisi yang skor penilaiannya yang nomor 1. Jadi ngisinya ini disesuaikan dengan keadaan madrasahnya masing-masing. Misalkan di sini saya ngisi skornya 2. Berarti selama 2 semester terakhir guru saya yang hadir itu antara 70 sampai 90%. Kemudian untuk SPT-nya ini tidak perlu kita ubah. Ini sudah dari sananya karena ini ada rumusnya.
Terus STM-nya juga sama, ini tidak perlu kita rubah karena ada rumusnya. Di sini ada penjelasannya adalah SPT itu adalah skor penilaian tertimbang, kalau STM adalah skor tertimbang maksimum, kalau SKTM adalah skor kinerja pencapaian mutu. Jadi rumusnya seperti yang ada di atasnya ini. Jadi kita perlu ngisinya itu cukup yang skor penilaiannya dan diperhatikan tingkat indikator pencapaiannya. Jadi harus disesuaikan dengan keadaan real madrasahnya. Saya berikan contoh lagi. Misalkan ini yang A4 tentang siswa. Di sini misalkan siswa saya itu selama 2 semester terakhir itu yang hadir antara 90% sampai 95%. Nah, saya makanya milih skor penilaiannya 2. Kalau 1 nanti yang hadir kurang dari 90%, berarti siswanya banyak yang tidak masuk. Jadi setiap saya klik di sini, nanti yang sebelah kanannya atau SKPM-nya nanti akan ikut berubah secara otomatis. Terus kemudian kita geser ke sebelah kanan, ini ada ringkasan deskripsi profil. Untuk ringkasan deskripsi profilnya ini bisa dirubah atau bisa diedit dengan cara ini. Klik segitiganya ini, kemudian klik warna biru. Nah, klik 2 kali, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa merubahnya. Nah, misalkan di sini saya rubah tidak 95%, tapi saya rubah ke 90%. Karena selama 2 semester terakhir di madrasah saya itu hanya 90% guru hadir di kelas sesuai jadwal. Nah, jadi yang ringkasan deskripsi profil ini bisa diedit dengan cara klik segitiganya, klik warna birunya, kemudian klik 2 kali. Jadi seperti itu bisa diedit. Terus untuk bukti fisiknya kita coba klik. Nah, untuk bukti fisiknya di sini nanti secara otomatis akan muncul komennya. Nah, di sini ada 3 bukti fisiknya, yaitu daftar absensi guru, surat keterangan penyebab guru tidak hadir, surat izinnya, dan lain sebagainya. Jadi untuk yang EDM, ini intinya yang perlu kita isi itu adalah skor penilaian. Nah, skor penilaiannya silakan dipilih berapa. Kemudian perhatikan di tingkat indikatornya, itu harus disesuaikan dengan keadaan dari madrasahnya. Terus kemudian untuk ringkasan deskripsinya, ini juga bisa diedit disesuaikan dengan keadaan madrasahnya. Untuk yang lainnya tidak perlu diedit karena sudah ada rumusnya secara otomatis. Jadi kita isi dari aspek kedisiplinan sampai ke bawah sampai di aspek pembiayaan. Nah, ini jika kita klik, nah nanti di sini kriteria penentuan skornya ini nanti akan berubah. Jadi disesuaikan saja dengan keadaan dari madrasahnya masing-masing. Jadi itu untuk pengisian yang pertama tentang EDM offline. Jadi kita harus mengisi semuanya sampai ke bawah. Nah, setelah kita isi, kita kembali dengan tombol ini. Nah, setelah kita isi ke EDM, kita masuk ke rekomendasi. Nah, untuk rekomendasi ini ngambilnya dia juga dari yang di EDM ini tadi. Jadi dia ngeling atau saling berkaitan. Nah, di sini apa yang harus kita isi? Kita lihat dari indikator yang dianalisis. Nah, terus profil kondisi real madrasahnya. Ini profil kondisi real madrasahnya. Ini diambil dari sini tadi. Nah, ini keadaan realnya guru saya 90%. Makanya dia masuk ke rekomendasinya ini, yaitu 90%. Terus harapan pengamangku kepentingan. Jadi ini adalah yang diharapkan atau perubahan yang diharapkan oleh madrasahnya. Terus rekomendasinya ini ada perlu mempertahankan tingkat kehadiran guru sesuai kalender pendidikan madrasah. Nah, untuk rekomendasi ini yang perlu kita isi itu hanya yang sebelah kanan, yaitu ya atau tidak. Jadi ini juga tergantung dengan keadaan dari madrasahnya masing-masing. Jadi ini tugasnya dari tim pengembang madrasahnya yang mengisi. Jadi misalkan ini yaitu perlu mempertahankan tingkat kehadiran guru sesuai kalender pendidikan madrasah.
Nah, ini kalau kita rekomendasikan, tinggal saja ini di checklist ya. Kalau tidak, bisa di copy, paste, terus yang ini dihapus. Nah, seperti itu caranya. Jadi silahkan dibaca yang rekomendasinya ini di yang F ini. Jadi dibaca sampai ke bawah. Bila mana rekomendasinya itu tidak perlu kita rekomendasikan, maka diisi centangannya yaitu yang tidak. Jadi yang depannya ini dibiarkan saja. Itu untuk rekomendasi hasil dari EDM. Kita masuk ke menu utamanya. Nah, jadi kita tadi sudah mengisi input data dari madrasahnya. Kemudian untuk mengisi EDM tadi, yang skor penilaian dan tingkat indikator pencapaian, dan ringkasan deskripsi profilnya ini nanti yang akan masuk di rekomendasinya ini. Nah, jadi mungkin sementara itu yang saya jelaskan. Tunggu di video berikutnya, part berikutnya nanti akan saya buatkan untuk yang program, jadwal, dan lain-lain, dan RKTM-nya juga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.